Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok tepat di hari ini, Senin 13 Februari 2017 yang bertepatan dengan sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama, bertepatan juga dengan pemanggilan dari Habib Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat terkait dengan penistaan lambang negara. Untuk itu kita mengetahui informasi terkini. Sudah ada rekan kami Tifal Solesa dari Bandung, Jawa Barat yang akan memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan Rizik Syihab pagi hari ini. Tifal, bisa Anda ceritakan apakah sudah hadir Rizik Syihab pada pagi hari ini di Mapolda Jawa Barat? Rizik sudah tiba di markas Polda Jawa Barat sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kehadiran Rizik Syihab ke markas Polda Jawa Barat bersama dengan sejumlah petinggi dari Front Pembela Islam dan juga tim kuasa hukumnya untuk mengikuti pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan penodaan terhadap lambang negara dan pencemaran nama baik sehingga membuat Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Saat kami melihat di lokasi, Rizik tiba di Direskrimum Polda Jawa Barat dan sempat memberikan keterangan kepada awak media. Ia menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini, Rizik membawa tesis hasil kajian ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia. Yang menyebutkan bahwa tesis ini akan segera ia serahkan kepada penyidik untuk ditinjau atau untuk ditelusuri lebih lanjut terkait dengan pernyataan yang membuat Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka, di mana pada tahun 2011 lalu Rizik melakukan ceramah agama atau menyampaikan ceramah agama di lapangan Gasibu Persisa pada tahun 2011 lalu. Selang 5 menit kemudian, Rizik langsung memasuki ruang di Reskrimum Polda Jawa Barat untuk mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya di markas Polda Jawa Barat bisa kami sampaikan juga bahwa pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, juga telah melakukan apel kesiagaan untuk menjaga atau memastikan keamanan di sekitar Mapolda Jawa Barat kondusif selama proses pemeriksaan terhadap tersangka ini dilakukan pada hari ini. Dari pantauan kami dari unit Sabara dan juga Dalmas dan juga sejumlah aparat dari Satuan Brimob di Polda Jawa Barat sudah bersiaga di halaman Polda Jawa Barat untuk menyiagakan keamanan dan memastikan kondusivitas di sekitar lokasi selama proses pemeriksaan terhadap tersangka ini. Dalam keterangannya kepada kami, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan setidaknya ada 3 SSK yang akan disiagakan menjaga keamanan di sekitar lokasi. Selain itu juga karena memang dari informasi yang kami dapatkan juga sejumlah massa dari sejumlah ormas Islam termasuk juga dari FPI Jawa Barat juga disiagakan atau diarahkan ke Masjid Pusdai dan tidak diarahkan untuk berada di sekitar markas Polda Jawa Barat. Pihak kepolisian juga menyebutkan Polrestabes Bandung bersama dengan Polsek setempat akan memantau dan juga mengondisikan keamanan di sekitar Masjid Pusdai ini. Reza. Ya, Tifal, berarti para massa ormas Islam, salah satunya ada FPI di sana, tidak dipusatkan di Mapolda Jawa Barat, melainkan di Masjid Pusdai. Begitu. Apakah gerakan yang dilakukan oleh ormas Islam di Masjid Pusdai tersebut, Tifal? Oke. Terkait dengan hal tersebut, kami juga sempat mengonfirmasi terkait dengan massa yang berkumpul di Masjid Pusdai kepada Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Jawa Barat, Ki Agus Muhammad Khairi. Ia menyebutkan bahwa pihak FPI Jawa Barat tidak mengarahkan kepada massa dari FPI dan juga sejumlah ormas Islam lainnya untuk berada di sekitar markas Polda Jawa Barat, namun diarahkan untuk berkumpul di Masjid Pusdai. Dari kabar yang kami dapatkan juga sejak pagi tadi, sejak subuh tadi persisnya, masa sudah berada di Masjid Pusdai dan kegiatan di sana adalah kegiatan zikir dan doa bersama untuk mendoakan Rizik Syihab selama proses pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini di markas Polda Jawa Barat. Sekali lagi, untuk pengamanan sendiri, pihak Polrestabes Bandung dan juga Polsek setempat sudah bersiaga di sekitar lokasi untuk memastikan keamanan agar massa tidak tumpah atau keluar dari area Masjid Pusdai sampai akhirnya bisa dihadang untuk tidak berada di markas Polda Jawa Barat. Mengingat juga dari pihak FPI sendiri menyebutkan kepada kami bahwa massa FPI tidak akan merapat atau tidak akan berada di sekitar markas Polda Jawa Barat ini, Reza. Ya, Tifal, status Rizik Syihab sebagai tersangka begitu di pemeriksaan kali ini yang dimulai tadi jam 9 sudah hadir dan sekarang juga masih dalam proses pemeriksaan. Apakah sudah ada isu Rizik Syihab nantinya akan ditahan?
Terkait dengan hal tersebut, kami juga coba konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus, yang menyebutkan bahwa upaya penahanan tidak akan dilakukan karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kalau bisa dijelaskan lagi, di pasal 320 KUHP, ia terjerat terkait dengan kasus pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 9 bulan, sementara terkait dengan kasus penodaan terhadap lambang negara, ia terancam pasal 154 KUHP dan terancam hukuman 4 tahun. Artinya total masa ancaman hukuman yang menjerat Rizik sekitar 4 tahun 9 bulan, artinya di bawah 5 tahun, dan pihak kepolisian menyebutkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, apabila masa hukuman di bawah 5 tahun, ia tidak dilakukan penahanan maupun juga tidak ada upaya pencegahan berpergian ke luar negeri. Walaupun sempat dikabarkan surat pemanggilan kedua dari pihak kepolisian ditolak oleh pihak Rizik di kediamannya, pihak kepolisian juga memastikan tidak akan ada upaya penahanan terkait dengan hal ini. Reza. Baik, Tifal Solesa melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Tifal. Selamat bertugas kembali. Dan kami nanti juga akan masih mengupdate informasi terkait pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana jalannya pemeriksaan Rizik Syihab. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Tifal Solesa, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tifal, apa saja materi dari pemeriksaan Rizik Syihab hari ini? Silakan laporan Anda. Terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka dugaan penodaan terhadap lambang negara dan pencemaran nama baik Rizik Syihab, sejatinya sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga saat ini. Namun untuk saat ini pemeriksaan dijeda terlebih dahulu atau ditunda untuk mengikuti ibadah sholat fardu zuhur yang kemudian akan berlanjut lagi nanti. Terkait dengan pertanyaan Anda tadi soal materi pemeriksaan terhadap Rizik Syihab ini, kami sempat mengonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Ia menyebutkan bahwa untuk materi pemeriksaan sendiri masih berkisar terkait dengan pasal 154A dan pasal 320 KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan pencemaran nama baik. Saat kami coba konfirmasi apakah akan ada upaya mengkonfirmasi terkait dengan ditolaknya surat panggilan kedua yang dilayangkan pihak kepolisian kepada pihak Rizik di kediamannya pada hari Jumat 10 Februari lalu, yang menyebutkan itu akan berpeluang, namun untuk saat ini fokus masih tertuju pada dua pasal yang disangkakan, yakni pasal 154A dan pasal 320 KUHP. Untuk pemeriksaan sendiri akan berlangsung sampai kapan kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan hal ini. Dan untuk sebagai tambahan informasi juga, saat Rizik berserta dengan kuasa hukumnya datang ke markas Polda Jawa Barat dan saat menuju ke gedung di Reskrimum Polda Jabar, ia menyampaikan kepada awak media bahwa ia membawa tesis yang ia teliti, hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia. Hal ini kemudian nantinya akan diserahkan kepada pihak penyidik dari Reskrimum Polda Jabar untuk kemudian bisa diharapkan bisa ditelusuri lebih lanjut terkait dengan pernyataannya yang menjadi alat bukti, yang mana ia menyampaikan ceramah agama pada 2011 lalu di lapangan Gasibu yang sampai akhirnya membuat ia menjadi tersangka terkait dengan kasus ini. Terkait dengan masa sebetulnya tidak diarahkan ke markas Polda Jawa Barat atau berkumpul di markas Polda Jawa Barat. Bahkan dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini tidak ada kumpulan massa, baik itu ormas Islam tertentu maupun juga ormas FPI yang berada di sekitar lokasi ini. Zaki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tifal. Kita akan tunggu kembali informasi dan atau laporan dari Anda untuk jalannya pemeriksaan Rizik Syihab hari ini. Tifal Solesa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya Rizik Syihab, pentolan FPI Munarman pagi ini juga akan kembali diperiksa di Mapolda Bali. Jubir FPI tersebut diperiksa dalam kasus dugaan penghinaan terhadap polisi adat Bali Pecalang. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan, kita bergabung dengan reporter langsung dari Mapolda Bali. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Zaki, dapat kami laporkan bahwa menurut konfirmasi yang didapatkan dari pihak Munarman, tersangka kasus penghinaan terhadap para pecalang atau petugas keamanan desa adat di Bali, bahwa dirinya akan kembali hadir di Polda Bali pada hari ini. Dan namun hingga saat ini kami juga belum melihat kehadiran dari Munarman ataupun pihak kuasa hukumnya. Dapat kami informasikan juga bahwa sejauh ini situasi di Polda Bali terbilang aman dan kondusif. Kami dari awak media tidak diperkenankan untuk naik ke lantai 3 untuk mengambil gambar, di mana lantai 3 merupakan tempat nantinya Munarman akan dilakukan penyidikan. Dan memang
kami juga masih menunggu di area lobi untuk kehadiran dari Munarman ataupun pihak kuasa hukum, di mana pemirsa sebelumnya juru bicara Front Pembela Islam Munarman ini dijadwalkan untuk kembali memenuhi panggilan keduanya pada esok hari, Selasa 14 Februari, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, setelah dalam pemanggilan pertamanya pada Jumat pekan lalu, Munarman ini tidak dapat hadir. Dan artinya jika merujuk pada waktu pemanggilan kedua dari pihak kepolisian daerah Bali, maka Munarman ini datang 1 hari lebih awal dari jadwal seharusnya. Nah, mengenai siapa-siapa saja saksi yang sudah ataupun akan dihadirkan kembali oleh pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Bali, kami juga masih akan menunggu pernyataan yang akan disampaikan dari pihak Polda Bali sendiri. Untuk sementara demikian yang dapat kami informasikan, kami akan terus kembali juga menginformasikan update-nya kepada Anda. Zaki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Natasha. Natasha Christy melaporkan langsung dari Bali.